Hina Kalimantan, backingan Edi Mulyadi dibongkar tak main-main ternyata. Edi Mulyadi dan teman-temannya memang sengaja menantang pemerintah. Makanya mereka sengaja juga bikin video dengan model konferensi pers supaya pemerintah panas hati dan menangkapi mereka. Jadi kalau Edi dikelilingi oleh gerombolan khilafah, kita maklum kalau kemudian ia dengan keras menolak ibu kota baru. Jangankan ibu kota, negara Indonesia saja juga ditolak sama gerombolan ini. Video di YouTube beramai-ramai itu diharapkan viral dan dibagikan ke kader-kader partai sapi lewat grup-grup WhatsApp. Sayangnya si Edi Mulyadi ini kepleset lidah. Mungkin karena memang dia pembawaannya kasar dan arogan, maka perkataan yang menganalogikan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak itu sudah membekas dalam dirinya dan terlontar begitu saja secara spontan. Oh, iya. Apakah dia peternak jin atau gimana maksudnya? Dia yang bilang lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Kalau gue jin, karena fitnah. fitnah lah. Jin buang anak. Lo bayangin. Ini kan fitnah. Itu kan orang-orang yang buang anak pasti gara-gara pergaulan bebas. Ya berarti gue sebagai jin ngewek siapa? Sampai anak-anaknya dibuang. Nah, Bahkan dia menyebut di sana tempat tinggalnya kuntilanak dan genderuwo. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, apa yang bangun di sana? Masih ditambah lagi temannya si Azam itu, pengacara HTI dan FPI, yang menyebutnya sebagai tempat monyet. katanya kalimat hanya monyet itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Azam kayaknya terpaksa mengaku sebutan monyet itu untuk dirinya sendiri ketimbang ia diburu Panglima Burung yang tersinggung karena penghinaan Azam. Pemonyet banget kan Azam? Setelah menghina orang, telah menghujat orang, baru dengan sederhananya sambil senyum sambil ketawa minta maaf dianggap selesai. Oleh sebab itu kami telah putuskan bahwa Edi Mulyadi harus diproses secara hukum positif, harus ditangkap, dan juga harus ditindak secara hukum adat. Pasca video yang merekam pernyataan pegiat media sosial Edi Mulyadi soal Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, kini sosok di lingkarannya dibongkar publik. Salah satu warganet yang mengungkap sosok di belakang Edi Mulyadi ialah akun jejaring Twitter @fahri_murakata. Dalam kicauan yang dilihat hops.id pada Senin 24 Januari 2022, akun tersebut mengatakan bahwa Edi Mulyadi dan orang-orang di lingkarannya sebagai sekumpulan kadrun. Kumpulan kadrun busuk, cuit akun fahri_murakata. Kemudian dibagikan sebuah foto orang-orang yang berada di sekitar Edi Mulyadi lengkap dengan penjelasannya. Ormas terlarang di sekitar Edi Mulyadi waspada bahaya laten. PKS, FPI, HTI bunyi sebuah kalimat dalam gambar yang dibagikan. Terlihat dalam gambar yang diunggah sejumlah nama yang disebut-sebut terafiliasi PKS, FPI hingga HTI. Adapun nama tersebut, ada Ahmad Hozinuddin yang merupakan Direktur HTI, pengacara FPI, pengacara Rizik, anggota PA212. Selanjutnya ada nama yang belakangan hangat diperbincangkan yakni Edi Mulyadi. Dia disebut sebagai caleg PKS, Ketua Aksi Tauhid 212 hingga simpatisan FPI dan HTI. Terakhir ada sosok Azam Khan yang juga menggemparkan publik karena menghina Kalimantan. Dengan menyebut monyet, Azam Khan dalam narasi itu dideskripsikan sebagai pengacara FPI, pengacara Rizik, simpatisan HTI dan anggota PA212. Dikaitkan dengan pernyataan Edi Mulyadi yang disebut hina Kalimantan, PKS bereaksi tegas. Partai Keadilan Sejahtera PKS memberikan klarifikasi terkait pernyataan Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan dengan menyebutkan Kalimantan tempat jin buang anak. Melansir wartaekonomi.co.id, jaringansuara.com, juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, pernyataan Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan hingga viral ini tidak ada sangkut pautnya dengan PKS. Mabruri menegaskan Edi Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS, namun setelah proses pemilu usai, hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh juru bicara resmi DPP PKS dan juga anggota fraksi PKS DPR RI. Sesuai dengan tupoksi dan bidang, sikap resmi PKS
bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS, ujar Mabruri dikutip dari laman resmi PKS Jakarta Senin 24 Januari 2022. Lebih lanjut, Mabruri menambahkan sikap resmi PKS terhadap pemindahan ibu kota negara disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh fraksi PKS sesuai dengan tugas dan wewenang anggota DPR RI. Mabruri menjelaskan PKS sendiri memang masih menolak pemindahan ibu kota negara atau IKN, tapi sikap tersebut selalu disampaikan oleh wakil-wakilnya di DPR melalui forum-forum konstitusional. Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi dijamin oleh undang-undang, tegasnya. Diberitakan sebelumnya Edi Mulyadi membuat pernyataan kontroversial terkait pemindahan IKN ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pernyataan Edi tersebut terlihat dalam sebuah cuplikan video yang tertulis Edi Mulyadi, caleg PKS dan kawan-kawan menghina warga Kalimantan dan viral di media sosial. Video pernyataan Edi Mulyadi berdurasi 58 detik yang diunggah oleh akun Twitter @RioRizkyUtomo_viral di media sosial. Bisa memahami nggak, ini ada tempat sebuah elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ujar Edi Mulyadi. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak Gundruwo, ngapain gue bangun di sana? Katanya. Enggak ada nih, sampean tinggal di mana om aja? Di Jakarta? Jakarta mana? Mana mau tinggal di Gunung Sahari Jakarta Pusat dipindah ke Kalimantan Penajam sama untuk beli rumah di sana. Gue mau jadi warga ibu kota baru, mana mau, ucap Edi. Pada bagian video itu ada seorang di belakang Edi Mulyadi yang menimpali ucapannya, hanya monyet, kata pria tersebut. Ucapan pria tersebut kemudian dibarengi dengan gelak tawa peserta diskusi.